Di dalam arsip-arsip paling rahasia dari sejarah agama, tersembunyi sebuah manuskrip yang begitu kontroversial, sehingga ia disingkirkan dari kitab suci mainstream. Ini adalah Kitab Henoch. Sebuah teks yang dikaitkan dengan seorang figur misterius yang namanya muncul dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, dia adalah Henoch atau Enoch, leluhur ketujuh dari Adam, ayah dari Metusalah, dan kakek buyut Nuh. Dalam tradisi Islam, dia dikenal sebagai Nabi Idris, seorang figur yang menurut kitab Kejadian tidak mati, melainkan dibawa oleh Tuhan, lenyap begitu saja dari muka bumi. Sementara dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 56-57 disebutkan, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Apa yang dia saksikan sehingga diangkat ke martabat yang tinggi? Apa rahasia kosmik yang dia ketahui yang terlalu besar untuk dunia fana? Kitab ini membongkar narasi yang kita kenal. Ini adalah alam semesta di mana malaikat memberontak, ras raksasa, Nefilim berjalan di bumi, dan visi apokaliptik menentukan nasib manusia. Pengaruhnya merasuki segala hal, dari seni kuno hingga film dan game modern. Tapi mengapa kitab ini tidak ada dalam Alkitab standar? Apa yang disembunyikan oleh sejarah tentang asal-usul dosa, setan, dan makhluk kolosal yang pernah menguasai bumi? Hari ini, kita membongkar rahasia Kitab Henoch. Bayangkan sebuah era krisis. Bangsa Yahudi terjepit di bawah bayang-bayang kekaisaran Romawi. Identitas mereka terancam. Dan di tengah pergolakan inilah, Kitab Henoch muncul. Bukan dari satu penulis, melainkan kumpulan tulisan rahasia yang disusun antara abad ke-3 SM hingga abad ke-1 Masehi. Dengan menceritakan kisah asal-usul dosa dan pemberontakan ilahi, kitab ini adalah kode, sebuah pesan rahasia untuk memperkuat identitas bangsa yang terancam punah. Tapi disinilah konspirasi dimulai. Kitab Henoch dengan berani menjawab pertanyaan yang hanya disinggung sekilas dalam teks suci lainnya. Dari mana asal setan dan iblis? Yang dalam Al-Quran disebut iblis? Siapa sebenarnya Nefilim, raksasa yang disebut samar dalam kitab Kejadian? Apa yang benar-benar terjadi sebelum air bah Nuh? Jawabannya begitu mengejutkan, begitu radikal, sehingga mungkin, hanya mungkin terlalu berbahaya untuk menjadi pengetahuan umum. Dan bukti pengaruhnya terpatri dalam kitab suci itu sendiri. Dalam Perjanjian Baru, surat Yudas ayat 14 hingga 15 dengan tegas mengutip Nabi Henoch. Ini membuktikan bahwa kitab ini beredar dan dihormati di komunitas awal. Dia juga dihormati dalam Islam sebagai Nabi Idris, seorang yang diberikan hikmah dan diangkat martabatnya. Pengaruhnya membentuk pemikiran tentang akhir zaman, malaikat, dan struktur alam semesta. Lalu, jika pengaruhnya begitu besar dan bahkan dikutip dalam Alkitab, mengapa ia sendiri tidak dimasukkan ke dalam kanon? Untuk memahami misteri bukunya, kita harus mengungkap misteri penulisnya.
atau lebih tepatnya sang sumber. Henokh dalam Bible, Idris dalam Al-Quran. Dalam kitab Kejadian, dia hanya mendapat beberapa ayat. Tapi ada satu kalimat yang bergema sepanjang sejarah, memicu spekulasi tanpa akhir. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diambil oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Diambil oleh Allah. Dia tidak mati. Dia dibawa. Dia menghilang. Ini paralel dengan kisah Nabi Idris dalam Islam yang diangkat ke langit. Apakah Henokh dan Idris menyaksikan sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia biasa? Apakah mereka diberikan pengetahuan primordial yang begitu rahasia sehingga harus disingkirkan dari dunia fana? Dia bukan lagi sekadar nama dalam silsilah. Dia adalah simbol, jembatan antara manusia dan yang ilahi. Seorang yang berjalan dengan setia bersama Tuhan, dan sebagai imbalannya, dia terhindar dari kematian. Tapi apa yang dia lihat dalam perjalanannya itu? Inilah yang dicatat dalam kitabnya, sebuah laporan langsung dari alam semesta yang tersembunyi, yang akan mengubah cara kita memandang sejarah kuno selama-lamanya. Dan dalam perjalanannya itulah, Henokh mencatat kebenaran paling gelap dan paling berbahaya dari semuanya. Kebenaran tentang asal-usul kejahatan di bumi dan ras makhluk raksasa yang dilahirkan darinya. Inilah kisah para malaikat yang jatuh atau The Watchers dan Nephilim, misteri yang menjadi akar dari semua konspirasi kuno. Kita telah membongkar konteks sejarah dan sosok sentral dari kitab ini. Tapi siapa sebenarnya Henokh setelah ia diangkat? Dan bagaimana sebuah kitab yang begitu berpengaruh bisa lenyap selama berabad-abad dari pengetahuan dunia barat? Inilah bagian yang hampir terlupakan dari konspirasi ini. Dalam teks-teks apokrif, tulisan-tulisan yang tidak diterima dalam kanon resmi, sosok Henokh tidak berhenti pada dibawa oleh Tuhan. Di sini, misterinya menjadi lebih dalam. Dia digambarkan bukan lagi sekedar manusia saleh, melainkan utusan dan juru bicara rahasia ilahi. Kepadanya, mekanisme kosmos, sejarah para malaikat, dan nasib akhir umat manusia diwahyukan. Tapi ada satu klaim yang paling mencengangkan. Konon, karena kebenarannya yang luar biasa, Henokh langsung dipromosikan ke status malaikat di surga. Dalam beberapa tradisi Yahudi, khususnya di mistisisme Kabbalah, Henokh berubah menjadi malaikat Metatron, sebuah makhluk surgawi yang begitu perkasa, dengan peringkat tertinggi dalam hierarki celestial, hanya di bawah Yahweh sendiri. Metatron dikenal sebagai sang juru tulis ilahi dan penasihat utama Tuhan. Bayangkan implikasinya, seorang manusia, kakek buyut Nuh, berevolusi menjadi makhluk ilahi yang mengatur kosmos. Ini adalah konsep yang revolusioner dan berbahaya. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk melampaui takdir fana mereka. Sebuah ide yang bisa mengguncangkan otoritas agama manapun. Dia menjadi simbol pencarian pengetahuan tertinggi dan jembatan antara manusia dan keilahian. Inilah mengapa institusi mungkin merasa perlu untuk menyimpan kisahnya dalam kategori apokrif, karena kekuatannya yang terlalu besar untuk dilepaskan kepada publik. Tapi, kitab Henokh yang kita bicarakan ini bukanlah satu buku tunggal. Ini adalah kumpulan teks rahasia yang ditulis selama berabad-abad, antara 300 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Ada 3 kitab utama, 1 Henokh, 2 Henokh, dan 3 Henokh. Dan ini adalah petunjuk kunci,
Yang paling lengkap dan penting adalah 1 Henokh. Ini diawali oleh kalangan Yahudi yang kritis terhadap kekuasaan. Ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, kitab ini dikenal oleh umat Kristen awal. Surat Yudas dalam Perjanjian Baru bahkan mengutipnya. Bapak-bapak gereja awal seperti Origen dan Clement dari Alexandria juga merujuknya. Lalu apa yang terjadi? Kitab ini menghilang dari peredaran di barat sekitar abad ke-9. Seolah-olah ada upaya sistematis untuk memutuskan mata rantainya. Teks asli Ibrani dan Aramnya menghilang. Terjemahan Yunaninya juga lenyap. Selama hampir 1000 tahun, kitab Henokh menjadi hantu dalam sejarah agama. Tapi, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Sementara Eropa melupakannya, sebuah salinan tetap bertahan di ujung dunia yang jauh di kerajaan Ethiopia. Di sana, kitab ini justru diterima dan dihormati dalam kanon gereja ortodoks mereka, disimpan dalam bahasa kuno Ge'ez. Dan pada tahun 1773, seorang penjelajah legendaris Inggris, James Bruce, melakukan sesuatu yang monumental. Setelah perjalanan berbahaya, dia berhasil membawa 3 salinan kitab Henokh bahasa Ge'ez ini kembali ke Eropa. Kedatangan naskah-naskah ini menimbulkan sensasi. Bagi para teolog, ini seperti menemukan harta karun yang hilang. Bagi para skeptis, ini adalah bukti bahwa ada narasi alternatif tentang asal-usul dunia yang sengaja disingkirkan. Ini bukan hanya tentang agama. Naskah ini memberikan data luar biasa tentang bahasa Semit kuno dan budaya Ethiopia. Tapi yang paling mengguncangkan adalah kitab ini membuktikan bahwa ada sejarah lain yang tersembunyi di balik teks-teks suci yang kita kenal. Sekarang, dengan kitab yang telah dibangkitkan ini di tangan kita, kita akhirnya bisa membongkar kebenaran paling gelap yang dicatat oleh Henokh. Apa yang dilihatnya tentang para malaikat pengintai, The Watchers yang jatuh? Siapa Nephilim yang sebenarnya? Inilah inti dari misteri yang mereka coba sembunyikan. 1. Henokh dibagi menjadi 5 teks utama yang ditulis dalam era yang berbeda, bagaikan sebuah misi intelijen multigenerasi. Kitab The Watchers, pasal 1 hingga 36. Ini adalah inti dari konspirasi. Ditulis sebelum air bah, kitab ini mengungkap dosa para malaikat yang jatuh dan kelahiran para raksasa Nephilim. Ini adalah laporan saksi mata yang melengkapi dan menjelaskan secara detail kisah air bah dalam kitab Kejadian. Kitab Perumpamaan, pasal 37 hingga 71. Bagian ini adalah nubuat politik dan spiritual. Ditulis di masa penindasan, kitab ini secara terbuka meramalkan kedatangan Mesias yang akan menghakimi dan menjatuhkan para raja serta orang-orang berkuasa yang lalim, sebuah pesan revolusioner. Buku Astronomi, pasal 72 hingga 82. Di sini, Henokh berubah menjadi ilmuwan. Bagian ini menjelaskan kalender matahari kuno, gerakan bintang, dan mekanisme alam semesta. Ini membuktikan pengetahuan kosmologi kuno yang sangat maju. Buku Mimpi, pasal 84 hingga 90. Sebuah narasi simbolik yang menceritakan seluruh sejarah manusia dan Israel melalui kiasan binatang. Ini adalah kode rahasia tentang kehancuran dan pemulihan. Surat Henokh, pasal 91 hingga 108. Bagian penutup yang berisi kiamat minggu-minggu yang membagi sejarah menjadi 10 zaman. Di sini juga terdapat fragmen yang diduga adalah kitab Nuh yang hilang, yang ditemukan di antara gulungan laut mati. Struktur ini menunjukkan bahwa kitab Henokh bukanlah dongeng. Ini adalah sebuah doktrin lengkap. Dari sejarah masa lalu, sains kosmik, nubuatan politik, hingga ramalan akhir zaman. Sebuah sistem pengetahuan alternatif yang sangat koheren. Dan inilah puncak dari semua misteri. The Watchers.
Mereka adalah 200 malaikat, disebut anak-anak Elohim yang meminta izin turun ke bumi. Misi resmi mereka membimbing manusia. Tapi misi rahasia mereka adalah pemberontakan. Mereka tidak hanya bersetubuh dengan wanita manusia, melanggar hukum alam yang paling dasar, tapi mereka juga melakukan kesalahan terbesar kedua. Mereka membocorkan teknologi terlarang kepada umat manusia. Araquel mengajarkan ilmu bumi. Kokabel membocorkan rahasia bintang dan astronomi. Fenomenal mengajarkan seni menulis, alat untuk merekam pengetahuan. Exael dan Gadriel, inilah yang paling berbahaya. Mereka mengajarkan cara membuat senjata dan mesin perang. Kasdaye bahkan mengajarkan cara aborsi. Peradaban manusia yang damai dibanjiri dengan ilmu sihir, peperangan, dan pengetahuan yang tidak siap mereka terima. Ini adalah distorsi evolusi yang disengaja. The Watchers bukanlah hanya jatuh dalam nafsu. Mereka adalah agen kekacauan yang sengaja merusak eksperimen Tuhan atas manusia. Mereka bukanlah korban. Mereka adalah konspirator. Dan Nephilim, anak-anak mereka, adalah bukti hidup dari konspirasi itu. Dari persatuan terlarang inilah lahir Nephilim. Mereka bukan sekadar raksasa. Mereka adalah makhluk hybrid, entitas yang tidak seharusnya ada. Mereka mewarisi kekuatan supra-alami dari ayah mereka dan sifat duniawi dari ibu mereka. Mereka adalah perwujudan dari ketidakseimbangan kosmis, pelanggaran batas antara ilahi dan manusiawi. Dan inilah kebenaran pahitnya. Kekacauan yang mereka bantu ciptakan, peperangan, sihir, kekerasan, menjadi begitu parah, sehingga Tuhan memutuskan untuk memulai dari nol. Air bah yang diceritakan dalam kitab Kejadian bukanlah hukuman random. Itu adalah operasi pembersihan skala kosmis, sebuah riset peradaban yang dirancang khusus untuk memberantas keturunan hybrid The Watchers dan menghentikan penyebaran pengetahuan terlarang yang telah mengotori bumi. The Watchers yang memberontak, dirantai dan dipenjarai di kegelapan abadi, dipaksa menyaksikan kematian anak-anak mereka. Sebuah pelajaran abadi tentang konsekuensi dari pemberontakan. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dibiarkan menggantung oleh kitab suci resmi. Dari mana asal iblis? Siapa Nephilim itu? Apa yang terjadi sebelum air bah? Meski disingkirkan, ide-idenya tidak pernah mati. Tapi peran Henokh tidak berhenti di situ. Setelah diangkat, dia melakukan perjalanan yang paling menakjubkan. Sebuah tur kosmik ke alam surgawi. Sebuah perjalanan yang mengungkapkan nasib akhir setiap jiwa. Dibimbing oleh malaikat seperti Uriel dan Raphael, Henokh melakukan perjalanan melewati batas-batas realitas. Yang dia saksikan bukanlah kiasan, tetapi deskripsi fisik dari kosmos. Dia melihat pilar-pilar yang menopang langit, mekanisme pasti dari pergerakan bintang, dan sungai api yang memancar dari tahta Tuhan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan.
Yang lebih mencengangkan lagi, dia diberikan peta dari akhirat. Dia melihat tempat bagian atau kompartemen di mana jiwa-jiwa menunggu penghakiman terakhir. Kompartemen 1 untuk orang benar yang mati syahid, seperti Habel. Kompartemen 2 untuk orang-orang saleh lainnya. Kompartemen 3 untuk orang berdosa yang tidak dihukum di dunia. Kompartemen 4 untuk orang berdosa yang sudah dihukum selama hidupnya. Ini adalah sebuah blueprint kosmik, sebuah wahyu yang menyatakan bahwa alam semesta ini teratur. Dan setiap jiwa memiliki tempatnya sementara sebelum penghakiman terakhir. Di sana, orang-orang benar dari 2 kompartemen pertama akan dibangkitkan. Sementara yang jahat akan menerima hukuman kekal. Ini adalah doktrin yang sangat maju dan terstruktur tentang kehidupan setelah kematian. Dia bukan hanya seorang pengamat pasif. Dia adalah penerjemah wahyu ilahi yang kompleks menjadi pesan yang dapat dipahami manusia. Bahkan, dalam sisi yang mencengangkan, dia berbelas kasih dan bertindak sebagai pengacara bagi The Watchers yang memberontak, menyampaikan permohonan ampun mereka meskipun pada akhirnya ditolak. Setelah transformasinya, dia yang berasal dari manusia kini memiliki sifat-sifat ilahi. Ini membuatnya menjadi simbol harapan bahwa manusia bukan hanya makhluk fana, tetapi memiliki potensi untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Jatuhnya penguasa zalim, Henoh menubuatkan kejatuhan raja-raja dan kerajaan yang menindas. Bagi masyarakat Yahudi saat itu, ini adalah pesan perlawanan dan harapan. Kedatangan Mesias, seorang pemimpin penebus yang perkasa, akan datang untuk memulihkan tatanan kosmis dan memimpin era damai 1000 tahun. Nubuatan ini bukanlah ramalan abstrak. Mereka adalah panduan operasi untuk bertahan dalam pertarungan kosmis antara terang dan gelap. Mereka menegaskan bahwa kekacauan yang diciptakan oleh The Watchers pada akhirnya akan dibereskan dan keharmonisan alam semesta akan dipulihkan. Di balik deskripsi literalnya, kitab Henoh adalah lautan simbolisme yang dalam. Perjalanan Henoh bukan hanya perjalanan fisik, melainkan metafora untuk pencarian spiritual setiap manusia. Kenaikan Henoh melambangkan perjalanan jiwa meninggalkan dunia materi menuju pencerahan dan penyatuan dengan yang ilahi. The Watchers yang jatuh bukan hanya malaikat pemberontak, mereka adalah simbol dari kecerdasan dan bakat tinggi yang bila disalahgunakan untuk nafsu dan kesombongan akan menghancurkan diri sendiri dan meracuni dunia. Nefili mewakili hasil dari penyatuan yang tidak wajar antara spiritualitas yang korup dan keduniawian, melahirkan kekacauan dan kekerasan. Gunung-gunung dalam penglihatannya adalah tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Sementara bintang-bintang seringkali mewakili jiwa-jiwa yang tercerahkan atau makhluk ilahi. Dengan kata lain, kitab ini bisa dibaca sebagai panduan interior. Pertarungan antara malaikat yang baik dan jahat adalah cermin dari pertarungan dalam diri kita sendiri antara terang dan gelap. Penghakiman terakhir adalah hukum sebab akibat spiritual yang tak terelakkan. Setiap elemen adalah potongan puzzle dari pemahaman tentang jiwa manusia dan tempatnya di alam semesta. Lalu, mengapa sebuah kitab yang disingkirkan masih begitu penting? Jawabannya, karena pengaruhnya yang tak terbantahkan telah meresap ke dalam inti 3 agama Ibrahim, Yahudi, Kristen, dan Islam. 1. Yudaisme dan lahirnya mistisisme. Dalam Yudaisme, kitab Henoh adalah fondasi dari tradisi apokaliptik. Meski tidak masuk kanon utama, ia menjadi bahan bakar bagi imajinasi spiritual. Yang paling mencolok, kitab ini adalah batu pijakan bagi Kabbalah, tradisi mistisisme Yahudi.
Tiga Henoh yang menceritakan transformasi Henoh menjadi malaikat Metatron adalah teks fundamental dalam literatur kabalistik. 2. Kekristenan awal dan perjanjian baru. Pengaruhnya pada kekristenan awal sangatlah nyata. Surat Yudas dalam perjanjian baru secara langsung mengutip nubuatan dari kitab Henoh. Gagasan tentang malaikat yang dirantai, penghakiman akhir, dan struktur alam spiritual dalam kitab Wahyu Santo Yohanes juga memiliki kemiripan yang mencolok dengan visi Henoh. Bisa dibilang, tanpa kitab Henoh, teologi Kristen tentang malaikat dan akhir zaman mungkin akan sangat berbeda. 3. Islam dan Nabi Idris. Dalam Islam, meski kitab Henoh tidak disebutkan namanya, sosoknya diidentifikasi dengan Nabi Idris. Seperti Henoh, Idris digambarkan sebagai seorang yang solih dan diangkat ke langit. Kisah perjalanan spiritual Henoh sangat paralel dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, di mana Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik melalui langit-langit. Ini menunjukkan sebuah arketipus spiritual yang sama, perjalanan manusia pilihan untuk menerima wahyu langsung dari singgasana Tuhan. Kita telah mencapai akhir dari penjelajahan kita, tapi kisah Henokh tidak berakhir dalam naskah kuno. Ia meledak masuk ke dalam imajinasi kolektif umat manusia, dari seni Renaissance hingga game modern, dan menjadi fondasi bagi para pencari pengetahuan terlarang. Mengapa? Karena ia menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan, sebuah peta menuju pencerahan. Gaya sastra kitab Henokh adalah kunci daya pikatnya. Ini bukan laporan kering, tapi simfoni simbolis yang menggunakan bahasa visual yang mencolok untuk menyampaikan kebenaran kosmis. Bahasa inilah yang menginspirasi Dante dalam menggambar neraka dan surganya, yang memicu visi mistik William Blake, dan yang menjadi bahan bakar bagi narasi Supernatural dan Konstantin, di mana pertarungan antara malaikat dan iblis adalah cerita latar yang epik. Bahkan dalam game seperti Darksiders dan El Shaddai, kita bermain dalam alam semesta yang dijiwai oleh mitos Henokh. Ini membuktikan bahwa cerita-cerita kuno tentang pemberontakan ilahi, pengetahuan terlarang, dan takdir manusia tetap relevan dan menggugah di abad 21. Tapi kitab Henokh yang kita kenal hanyalah puncak gunung es. Ada versi lain yang lebih tersembunyi. Dua Henokh, Slavia, menceritakan perjalanan Henokh melalui 10 langit dan perintah Tuhan untuk menyebarkan pengetahuannya. 3 Henokh, Ibrani, fokus pada transformasi akhir Henokh menjadi malaikat Metatron dalam tradisi Kabalah, sebuah puncak dari perjalanan spiritual manusia. Dan inilah yang paling kontroversial. Kitab Henokh menjadi kitab suci para ahli rahasia. Dalam alkimia, Henokh adalah simbol transformasi spiritual. Proses mengubah jiwa yang biasa menjadi emas ilahi yang sempurna. Dalam Freemasonry, dia adalah guru agung yang dikabarkan menyembunyikan pilar pengetahuan sebelum air bah, melambangkan pelestarian kebijaksanaan kuno melalui zaman kegelapan. Dalam okultisme, dia adalah prototipe inisiat, manusia yang mencapai kesadaran tertinggi. Namanya dan nama malaikat dari kitabnya digunakan dalam ritual untuk memanggil kekuatan kosmik. Kitab Henokh dengan peta 7 sorganya menjadi panduan praktis bagi mereka yang berani menapaki jalan spiritual yang berbahaya menuju pencerahan. Dalam kitab Henokh, waktu bukanlah garis lurus. Ia adalah sebuah sungai multidimensi. Waktu manusia adalah pengalaman kita yang linier dan terbatas. Waktu kosmis adalah perspektif ilahi, di mana segala sesuatu,
masa lalu, kini, dan masa depan terjadi secara serentak. Ribuan tahun bisa menjadi sekejap, dan satu momen bisa mengandung keabadian. Dengan menjadi penghubung kedua dunia, Henokh bukan hanya melakukan perjalanan antariksa, tapi juga melintasi waktu. Ini menjelaskan bagaimana dia bisa menubuatkan masa depan yang jauh. Baginya, penghakiman terakhir bukanlah peristiwa yang akan datang, tapi suatu realitas kosmis yang sudah ada yang hanya menunggu untuk diwujudkan dalam dimensi kita. Pada akhirnya, Kitab Henokh menjadi korban dari upaya standarisasi dogma. Gereja dan sinagoga awal membutuhkan sebuah kanon yang koheren dan tidak kontradiktif. Kitab Henokh dengan kompleksitas dan visi alternatifnya adalah batu sandungan yang harus disingkirkan untuk menciptakan keseragaman. Satu-satunya yang selamat adalah di Gereja Ortodoks Ethiopia yang dengan teguh melestarikan warisan spiritual yang ditolak oleh lainnya. Lalu apa pesan akhir dari semua wahyu ini yang harus disampaikan Henokh kepada umat manusia? Ini adalah nubuatan yang menjadi kode rahasia untuk bertahan di akhir zaman. Penghakiman terakhir, setiap tindakan tanpa kecuali akan diadili. Keadilan kosmik mutlak akan ditegakkan.